Ya, Nur. Jadi kita intinya harus mengelola donatur tetap gitu Pak. Oke, mengelola donatur tepat. Oke. Ya, kalau dari pembahasan yang disampaikan ya, bagaimana cara kita untuk membuat donatur kita tetap loyal ya terhadap kita, baik dari sisi branding kita, value dan juga relationship kita terhadap donatur yang kita kelola. Mungkin dari tadi segi dari value sama branding ya Pak ya. Mungkin tadi ya sama seperti Ibu Dewi, tadi bagaimana caranya kita ngituin donatur loyal kita. Tadi juga saya baru kepikiran gitu, kebuka, oh sampai sini gitu ya. Berarti seharusnya kita juga sebagai CRM Rumah Yatim juga harus seperti itu. Bagaimana langkahnya, bagaimana cara kita mengasih kayak apresiasi mungkin ya Pak ya, iya, terhadap apresiasi donatur yang loyal itu. Terima kasih. Yang tadi saya pahami dari studi kasus yang tadi, saya lebih fokus bagaimana cara meyakinkan orang-orang itu kenal produk kita gitu. Oke. Dan kasus yang tadi kan orang sehat dikasih obat, terus dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman jawab pertanyaan ini. Jawabannya cuma satu, iya atau no. Teman-teman nanti hitung jawaban iyanya ada berapa. Satu. Ditulis di kertas. Ditulis di kertas. Nanti hitung jawaban iyanya ya. Satu, apakah teman-teman punya data pelanggan yang tercatat dengan baik? Kalau iya berarti iyanya ada satu. Oke. Yang kedua, apakah dilakukan analisa data pelanggan? Dikelompokkan, yang donasinya banyak, donasinya ini, yang sudah lama nggak donasi, ini baru kemarin donasi, itu namanya dikelompokkan. Kalau iya berarti iyanya sudah ada dua. Oke. Ketiga, ngobrol nggak dengan mereka? Ada komunikasi intens ya, ada tanda kutipnya intens. Nah, kita intens nggak komunikasi dengan pelanggan? Kalau ragu-ragu berarti masuk ke no, kalau yes itu berarti iya. Berarti kalau iya berarti iyanya ada. Apakah ada program loyalitas? Program loyalitas itu adalah upaya supaya donatur itu tetap donasi ke kita. Punya nggak program-programnya? Ada ya, berarti ya iyanya ada 4. Mungkin udah ada yang 2, ada yang 4. Apakah aspek relationship jadi prioritas di rumah yatim? Jangan sampai jualan lagi, tapi aspek hubungan baik ini nggak dibangun. Nah, aspek hubungan baik ini sudah jadi prioritas nggak di rumah yatim? Kalau misalnya iya, berarti jawaban iyanya tambah satu lagi. Terakhir, ada nggak kegiatan after sales service? After sales service itu gini. Jadi kalau orang yang sudah donasi masuk ke jadi donatur kita, maka kita lakukan kegiatan setelahnya. Terima kasih Pak, apa kabar? Selamat ulang tahun. Ada event gathering. Nah itu ada kegiatan after sales service. Ada berita dikabarin gitu. Oke, yang jawaban iyanya ada 6. Oke, yang 5. Oke, yang 5 ada banyak. Oke, yang 5 ada banyak. Oh, Bu Siti lagi sakit ya. Bu Yelin tadi udah? Belum kan? Ya. Cerita. Yang nomor 1 Pak. 1 ya, 1 gimana? Dilakukannya ada data apa? Cerita dikit-dikit gitu. Data pelanggan tercatat dengan baik ya. Oke. Kita punya donatur sendiri ya. Contohnya data apa? Data donatur yang kita kelola. Oke, nama, nomor telepon, alamat gitu ya. Oke. Yang kedua, dianalisanya, dikelompokkannya seperti apa sekarang? Dianalisanya ada donatur tetap, maksudnya yang rutin. Oke. Ada yang donatur baru. Oke. Ada juga yang donatur menyukai program tersendiri, misalkan program apa atau zakat aja. Oke, cukup. Yang ketiga, yang iya lagi apa lagi? Iya, siap. Kita menjalin komunikasi dengan donatur, maksudnya secara intens ya, sering kita kunjungan ke donatur atau kita sering sapa beliau, terus sering menanyakan kabar, sering lebih ini aja kekeluargaan aja gitu. Oke, sip. Cukup? Ada lagi? Oke, terima kasih Bu Yelin. Ya, yuk satu lagi komentar. Yang jawaban iyanya minimal 5.
Oke Bu Dewi. Bu Dewi tadi udah ya, sekarang lagi. Oke Bu Dewi boleh cerita mengenai, tadi jawaban ianya ada berapa? Ada 4, oke nggak apa-apa 4. 4 yang mana saja boleh diceritakan ya? Ya, kalau untuk saya, yang pertanyaan pertama ya Pak, apakah ada data pelanggan tercatat dengan baik? Insya Allah ya. Ya, oke. Kemudian apakah dilakukan analisa pelanggan? Iya. Kemudian apakah ada komunikasi intens? Iya. Kemudian sama itu apakah ada program loyalitas yang dijalankan? Iya. Terus apakah aspek relationship jadi prioritas? Masih dalam Ragu-ragu kajian. ya? Iya, oke. Kemudian apakah after sales Service service dilakukan? dijalankan? Masih tidak. Iya, oke. Oke, terima kasih Yani. Oke, tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Selamat ya Pak Nugroho dan teman-teman. Jadi ini ternyata kita sudah berupaya mengelola pelanggan kita, donatur kita. Artinya nanti tinggal kita lihat kita levelnya di sebelah mana. Ya tenang ya teman-teman, kita belum masuk materi ya. Pak Joko udah 2 jam belum masuk materi. Belum masuk materi. Kita masih di prolog dan kita sekarang masuk di materi. Nanti ciri-cirinya begini teman-teman. Ciri-cirinya kalau CRM kita sukses, bisnis kita itu lebih besar dari donatur existing dibandingkan donatur baru. Gitu ya, itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian jumlah pelanggan aktif. Jadi donatur aktifnya itu harusnya berapa persen dari total. Misalnya kita punya 1 juta, yang aktif itu 700.000, itu berarti jempol, 70% aktif. Donatur kita ada 1 juta, yang aktif 200.000, 20%. Yang 80% kemana? Jangan-jangan kita tidak melakukan 6 ini. Gitu ya. Jadi selamat teman-teman, jawabannya 5 dan 6. Ada yang 4 ya, 4, 5 dan 6. Artinya kita sudah ada di upaya itu.